Setelah kita membahas dasar-dasar teologis indulgensi, selanjutnya kita akan melihat apa itu yang dinamakan pemulihan atas dosa. Pemulihan atas dosa itu melalui sakramen tobat dan penyilihan melalui perbuatan tobat yang bebas. Denda yang diberi pada akhir pengakuan dosa memiliki kuasa menyilih menurut cinta kasih dan sesal sempurna yang dimiliki oleh orang-orang yang melaksanakan denda itu. Seorang yang bertobat adalah seorang yang semakin berkembang dalam cinta kasih, semakin terdorong juga baik untuk menerima penderitaan hidup dan kematian dalam semangat kematiragaan yang penuh kasih, maupun untuk melakukan perbuatan-perbuatan silih secara spontan dan bebas. Perbuatan yang ditekankan Injil untuk silih adalah 1. Sedekah. Berikanlah isinya sebagai sedekah dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagi. Lukas 11 ayat 41. Kemudian ayat yang lain, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan tidak dapat dirusakkan oleh ngengat. Lukas 12 ayat 33. Jadi, sedekah itu berguna untuk menyilih dosa, keserakahan, atau kelekatan hati kepada benda-benda material atau harta material. Kemudian hal yang kedua selain sedekah tadi adalah puasa. Setelah Yesus berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah ia. Matius 4 ayat 2. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Matius 6 ayat 16. Jadi, dengan demikian, puasa berguna untuk menyilih kelekatan hati yang tidak teratur pada hal-hal yang baik dari tubuh kita. Puasa membimbing kita untuk tahu diri, tahu batas. Kemudian, poin yang ketiga untuk penyilih adalah doa. Jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Matius 6 ayat 6. Doa berguna untuk menyilih atau untuk mengimbangi kelekatan yang tidak teratur pada cinta diri. Jadi, ketiga perbuatan amal yang kita sebutkan di atas itu untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh keinginan-keinginan yang tidak teratur yang ada di dalam hati kita. Dasar Alkitabnya adalah semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 1 Yohanes 2 ayat 16. Jadi, semakin kita berkembang dalam cinta kasih, semakin kita ingin melakukan perbuatan-perbuatan silih untuk memperbaiki kehidupan dan kesalahan kita maupun kekacauan terhadap tata tertib kosmos yang diakibatkan oleh tingkah laku orang lain.